Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rega Setiawan dengan NIM 412022-078. Kelas Agribisnis C dengan matkul Manajemen Rantai Pasok. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Manajemen Rantai Pasok Produk Jagung. Memahami produk jagung, jagung atau Zea mays adalah salah satu tanaman pangan paling penting di dunia. Selain digunakan sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti pakan ternak, industri pengolahan pangan olahan, bioenergi atau etanol, dan sebagai bahan baku untuk produk industri lainnya, misalnya plastik biodegradable dan sebagainya. Jagung dapat dibedakan berdasarkan varietasnya seperti jagung manis, jagung pipilan atau biji, dan jagung biji keras yang digunakan untuk industri pakan. Selanjutnya, permasalahan dalam rantai pasok produk jagung. 1. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi. 2. Keterbatasan akses pasar dan informasi. 3. Keterbatasan teknologi dan pengetahuan. 4. Fluktuasi harga dan ketidakstabilan pasokan. 5. Masalah kualitas produk. 6. Persaingan dengan produk impor. 7. Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung. Selanjutnya, estimasi harga jagung di Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan tren harga pada tahun 2023, berikut adalah estimasi harga jagung di tahun 2024. Harga dapat bervariasi antar daerah dan tergantung pada kualitas serta jenis jagung. Harga jagung petani, harga jagung di tingkat petani di Indonesia pada 2023 berkisar pada 4.500 hingga 6.500 rupiah per kilogram. Pada tahun 2024, harga jagung petani diperkirakan berada dalam kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram, tergantung pada lokasi dan kualitas jagung. Faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen juga dapat menyebabkan variasi harga. Selanjutnya, harga jagung di pasar. Di tingkat pasar atau untuk pengolah dan distributor besar, harga jagung biasanya lebih tinggi karena ada tambahan biaya distribusi dan margin keuntungan. Harga jagung pipilan kering di pasar bisa mencapai 6.500 hingga 8.500 per kilogram. Harga jagung impor. Untuk jagung impor, harga di Indonesia juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga jagung di dunia dengan kurs dan biaya distribusi. Harga jagung impor per kilogram bisa berada di kisaran 4.500 hingga 6.000 rupiah per kilogram. Harga jagung olahan untuk produk olahan jagung seperti tepung jagung atau produk makanan berbasis jagung. Harga bisa jauh lebih tinggi, misalnya harga tepung jagung per kilogram di pasar bisa mencapai 8.000 hingga 12.000 rupiah atau lebih, tergantung pada jenis produk dan merek. Selanjutnya, analisis margin komoditas jagung. Beberapa faktor yang memengaruhi margin jagung. 1. Biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi petani, semakin kecil margin yang dapat diperoleh. 2. Peran perantara atau middleman. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, misalnya pedagang lokal, distributor, pengepul, semakin besar kemungkinan terjadinya pengurangan margin untuk petani. 3. Skala ekonomi. Petani besar atau perusahaan pengolah jagung dengan kapasitas lebih besar seringkali memiliki margin yang lebih baik karena dapat menekan biaya produksi dan distribusi. 4. Permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi atau stabil dapat meningkatkan harga jual jagung yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin untuk petani dan pengusaha. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan farmer share jagung. Farmer share jagung adalah bagian dari harga yang diterima petani dari harga akhir produk untuk meningkatkan farmer share dalam industri jagung. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan antara lain penguatan koperasi petani, membentuk dan memperkuat koperasi petani untuk memperbaiki akses mereka ke pasar, teknologi, serta pengadaan input dengan harga lebih murah. Koperasi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada perantara. Selanjutnya, peningkatan produktivitas.
memberikan pelatihan dan akses ke teknologi pertanian yang lebih efisien seperti penggunaan benih unggul, pupuk yang tepat, dan teknik pertanian modern. Selanjutnya, peningkatan akses pasar memfasilitasi petani untuk langsung menjual hasil pertanian ke pasar yang lebih luas, misalnya melalui platform digital atau kemitraan langsung dengan industri pengolahan jagung. Penyuluhan dan pendampingan menyediakan akses ke layanan penyuluhan dan pendampingan yang membantu petani memahami tren pasar dan teknik agribisnis yang lebih efektif. Selanjutnya, yang akhir yaitu pengaturan harga yang lebih transparan, membuat sistem harga yang lebih transparan dan adil antara petani dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir ketidakadilan dalam distribusi margin. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran produk jagung. Diversifikasi pengembangan produk olahan jagung untuk pasar lebih luas. 2. Cara kemasan desain menarik untuk meningkatkan daya tarik konsumen. 3. Branding, membangun identitas merek yang kuat untuk produk jagung. 4. E-commerce, memanfaatkan platform online untuk menjangkau konsumen lebih luas. 5. Distribusi, meningkatkan efisiensi saluran distribusi ke pasar dan konsumen. Keenam, kemitraan, menjalin kerjasama dengan industri pengolah dan pakan ternak. 7. Promosi, menggunakan kampanye promosi untuk memperkenalkan produk jagung. 8. Pendidikan, edukasi konsumen tentang manfaat jagung dan produk olahannya. 9. Segmentasi, menargetkan pasar tertentu seperti pakan ternak atau industri makanan. 10. Kualitas, fokus pada peningkatan kualitas produk untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Cukup sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.